Halo guys, balik lagi dengan Google Hobby dan seperti yang saya sudah pernah bilang sebelumnya, kali ini saya akan unboxing dan review untuk Nendoroid RAM dan RAM. RAM dan RAM ini dari seri ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu atau Inggrisnya Starting Life in Another World. Memang ini karakter yang populer ya dari seri ini, jadi kita langsung ke unboxingnya aja. Seperti biasa kita lihat dulu dari box artnya ya. Untuk box artnya sendiri tipikal Nendo ya, dikasih lihat itu figurnya dapat apa aja, dan ada beberapa pose yang bisa dibikin, bisa dilihat juga. Nanti saya akan bikin pose yang sama ya untuk RAM dan RAM ini. Tapi setelah bikin video ini saya lagi mikir apa saya bikin video satu lagi ya khusus untuk gayain mereka, karena banyak posenya ini mereka, bisa dilihat. Sekarang kita unboxing mulai dari RAM dulu, nanti baru RAM. Apa kalian di sini sudah pernah nonton ReZero? Kalau ReZero sendiri bisa dibilang isekai yang agak ini ya, agak dark ya, karena memang selain banyak ada gore-nya juga memang ceritanya lumayan dark. Kalau memang kalian tertarik, boleh coba nonton. Saya nggak akan ngomong anything about spoiler. Tapi RAM dan RAM ini salah satu karakter penting ya. Dia mate yang kerja di mansionnya Roswell. Dan saya nggak akan ngomong lebih jauh dari itu. Ya, kita lihat dulu nih dari dekatnya seperti ini. Untuk figurnya si RAM dan RAM ini bagus ya. Ini bisa dicopot pitanya. Dan yang menarik ini dua-duanya partsnya dapetnya beda. Ini faceplate-nya. Dan bisa dilihat ini kalau untuk si RAM dia ada efeknya ya. Efeknya ini dari Wind Magic-nya dia. Fulla kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat. Nah ini nanti untuk pose barengan sama rem, jadi tangannya disambung, cuman saya nggak akan posein yang itu kali ini. Nah ini kakinya bisa dirubah untuk ekstra pose. Nah ini tangan-tangannya, dan ada satu senjata ya. Untuk si ram ini dia ada senjata pisau, dan ini ada tray-nya, nampannya. Ini yang akan saya pakai nanti untuk pose. Ini spare joints-nya. Ini base plate-nya Nendoroid seperti biasa ya, Nendoroid. Dan ini parts-parts dari stand-nya ya untuk efek fullanya itu. Nah ini untuk instruction manualnya, jadi kalau kalian bingung, kalian punya figurnya, dijelasin dengan detail sekali ini. Jadi dapat bagian apa, nanti attach yang mana kemana, benar-benar jelas. Nah itu pose yang berduanya itu ya. Dapat tangannya di RAM, cuman bisa dipakai ke rem juga. Nah ini pose yang saya mau bikin ya, agak basic, tapi saya mau coba bikin ini karena pose bisa mirip, dan saya ngerasa assemble-nya nggak gitu susah ya. Tapi setelah saya mulai nampannya suka copot-copot dari tangannya, jadi nggak tahu, saya agak nyesel juga pilih pose ini. Mungkin saya lebih baik pilih pose yang itu, yang tangannya digabung ya, yang pegangan tangan. Nah untuk menurut saya bagusnya dari RAM dan RAM ini, kalau punya sendiri masih bagus ya, tapi kalau punya dua-duanya memang banyak kemungkinan pose yang bisa yang bisa dibikin ya, karena ada pose barengan dan ada juga yang pegangan tangan. Dan walaupun untuk pose yang battle-nya ya, karena dua-duanya benar-benar beda dan saling melengkapi, jadi menurut saya kalau punya dua-duanya ini bagus, mau buat pajangan atau di foto. Ini udah jadi ya untuk posenya. Sekarang kita tinggal pasangin ke standnya aja. Di sini ada beberapa editing ya, karena seperti saya bilang tadi, nampannya suka lepas-lepas, jadi saya cut aja semuanya. Tapi sebenarnya gampang, mungkin saya aja yang agak clumsy ya dalam handling si RAM Nendoroid ini. Tapi overall basic Nendoroid sih nggak gitu gampang, nggak gitu susah ganti-ganti partnya, jadi gampang. Ya udah jadi posenya.
kita lihat lagi ya. Nih, untuk posenya sendiri memang agak basic ya, generic banget, cuman saya mau coba bikin ini karena bisa digabungin sama RAM untuk pose yang sama juga. Nah ini kita mau sekarang unboxing si RAM ya. Untuk RAM ini bedanya nanti sama si RAM, ada tambahan rambut dan senjata dia lebih banyak dan lebih ketara lah, kelihatan beda senjatanya. Memang untuk efek sendiri dia nggak ada ya, walaupun memang si RAM ini bisa magic juga, cuman di Nendoroid ini dia lebih fokus ke senjatanya. Dan ada salah satu itu rambutnya juga, itu berhubungan dengan cerita ya, jadi saya nggak mau ngomong dulu. Dan ini kita lihat ya dari dekat, ini ribbonnya juga bisa dilepas. Dan tadi di si rampunya saya lupa, tapi saya akan kasih lihat nih artikulasinya seperti apa ya. Memang kalau Nendoroid pasti kalian udah tahu artikulasinya memang segitu, lebih banyak main diganti parts. Tapi saya kasih lihat ini bisa seperti apa artikulasinya. Untuk segi kostumnya sendiri sama ya, karena memang selain mereka twins ya memang kostum made-nya sama. Nah ini faceplate-nya ya, ada dua juga seperti si rampunya. Ini agak ceria, yang satu agak serem. Ini bisa dipasangin dengan rambutnya yang ini. Kenapa ada tanduknya? Saya nggak mau ngomong. Nanti silahkan nonton aja atau dibaca ya kenapa ada tanduk. Ini untuk pas-pas tangannya yang sama ada ini ya, ada nampannya itu ya, tray-nya ya. Ini untuk dipasang nanti ke rambut yang ada tanduknya. Nah ini yang ini. Sekarang kita lihat, habis lihat base plate-nya nih, dan kita lihat spare joint sama stand-nya. Habis ini senjatanya menarik banget, saya suka sekali sama senjatanya. Nah ini stand yang ini untuk hold senjatanya nanti ya, tapi karena saya nggak posein mungkin nggak bisa lihat, cuman bisa lihat image-nya pasti di internet banyak. Nah untuk senjata dia ini ada dua macam ya, yang ini buat lebih di pose nanti tadi sama stand yang tadi, dan yang satu ini lebih untuk pose dibiarin jatuh ke tanah. Mungkin sama tadi juga bisa ya, sesuai imajinasi kalian aja, ini menurut pendapat saya aja, tapi menurut saya senjatanya bagus banget. Nah di instruction manualnya ini ya, detail juga mirip sama si rampunya. Nah ini posenya keren banget ini pakai senjata ini. Makanya mungkin saya kepikiran untuk bikin video lagi, atau mungkin saya akan foto di Instagram saya aja pose-pose yang battle yang mereka, karena keren. Tapi untuk kali ini di video ini saya akan bikin pose yang sama kayak si rampunya, jadi mohon dimaklumi ya. Nah ini kita mau pasang ya, karena tadi RAM tangan kanan diganti, si rem yang tangan kirinya nanti akan jadi karena posisi RAM ada di sebelah kiri, rem di sebelah kanan. Nanti bisa dilihat dari final pose-nya seperti apa ya. Ini udah masuk gampang karena memang cuma ganti satu tangan ya, nggak ribet. Tapi sebenarnya walaupun mesti ganti yang banyak pun Nendoroid generally nggak ribet sih, gampang untuk ini ya, swap out parts ya. Ini kita mau pasang stand-nya dulu. Saya suka terbalik pasang ininya ya, stand-nya. Ya udah gitu aja, dan sekarang kita mau attach ke si rem. Ya ini udah jadi posenya, gak gitu susah. Tadi saya agak editing karena saya cuman mau pastiin doang posenya dia udah masuk attach banget atau belum. Nah ini untuk final pose berduanya ya. Untuk dari Nendoroid RAM dan rem ini saya suka ya, memang dari figurnya sendiri bagus. Ini review saya ya. Dan yang menurut saya menarik adalah walaupun mereka twins, tapi mereka parts yang mereka dapat itu beda, jadi saling melengkapi. Dan terutama untuk efeknya dari si RAM ya, yang fullnya keren, senjatanya si RAM keren,
Jadi menurut saya dari segi sculpting, desain, dan kemiripan dengan di anime ini udah sangat bagus banget. Ini recommended banget kalau kalian fans dari seri ReZero. Oke guys, sampai situ aja unboxing and review kali ini. Gimana menurut pendapat kalian? Apa kalian suka dengan figurin Dorin, Ram, dan Rem ini? Please let me know in the comment, and please let me know your favorite character from the series as well. Untuk next unboxing, kita akan unboxing dan review Momo Yorozu dari My Hero Academia. Bisa ditunggu ya. This is Kosindo to like and subscribe. See you guys. Bye.